Mereka menganggap bahwa mengurangi jumlah Tuhan dari 300 lebih menjadi hanya satu itu menyesatkan. Mereka mengatakan bahwa ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulah, apakah ini yang diutus oleh Allah sebagai rasul? In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Hampir saja kita ini tersesat gara-gara orang ini. Karena orang ini melarang kita menyembah Tuhan-Tuhan kita. Jadi pikirannya terbalik. Justru menyembah Tuhan satu itu dianggap salah. Dan mereka ingin menambah lagi supaya mereka bisa minta pertolongan lebih banyak. Oleh karena itu mereka mencoba negosiasi dengan Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, bahwa bangsa Quraisy itu menjanjikan harta dan wanita kepada Rasulullah SAW asal dia berhenti maki-maki Tuhan mereka. Asal mereka berhenti maki-maki, tentu dalam tanda kutip, maki-maki Tuhan mereka. Kompensasinya adalah bahwa nanti mereka mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, yaitu menyembah hanya Allah selama 1 tahun, dan mereka mengharapkan Nabi Muhammad menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun. Kalau kita perhatikan, yang mereka tawarkan adalah harta dan wanita. Kita kumpulkan harta di Mekah agar kamu menjadi orang yang paling kaya, dan silakan pilih wanita yang mana yang paling cantik yang kamu sukai. Jadi tawaran ini rupa-rupanya memang sudah dari zaman dulu kalau ingin menggoyah komitmen seseorang, membelokkan misi seseorang, maka godaan yang paling gampang adalah dua itu, harta dan wanita. Dan itu karena manusia karakternya sama, maka kira-kira jatuhnya laki-laki dengan harta dan wanita itu akan berlangsung seterusnya. Oleh karena itu, kita sebaiknya selalu menguatkan iman kita, sehingga kita ditawari apapun, apakah ditawari harta atau wanita, kita tidak tergoyahkan. Kalau di konteks negara-negara zaman sekarang, memberi harta itu bisa langsung dikasih duit, ini 1 triliun atau 500 miliar dan sebagainya. Bisa dengan cara dikasih jabatan yang gampang sekali, karena pekerjaan itu kolektif dan tidak harus menuntut keahlian khusus. Jadi misalnya dijadikan komisaris perusahaan, jadikan duta besar dan sebagainya. Karena jabatan-jabatan itu ada konsekuensi gaji. Itu mulai zaman dulu itu sudah seperti itu. Oleh karena itu kita mesti hati-hati. Caranya adalah kita perkuat keimanan kita, antara lain dengan menghayati surat ini. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan atau jawablah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, wala ana abidum ma abadtum, dan di masa yang akan datang pun aku tidak akan menyembah Tuhanmu, dan kamu di masa yang akan datang juga tidak akan menyembah Tuhanku. Jadi kalimat yang mirip-mirip ini menurut beberapa ahli tafsir, yang pertama itu menunjukkan masa sekarang, aku sekarang tidak menyembah Tuhanmu.
kamu pun sekarang tidak menyembah Tuhan. Dan yang kedua, diulang lagi, itu menunjukkan waktu yang akan datang. Istiqbal ya, atau mustaqbal, future. Aku tidak akan menyembah Tuhan di masa yang akan datang, dan juga engkau tidak akan menyembah Tuhanku. Kok bisa dikatakan tidak akan? Berarti ada sesuatu yang bisa dipakai untuk memprediksi bahwa orang yang karakternya semacam ini sulit disuruh mengubah pola pikir. Nanti saya kutipkan ayat Al-Quran bahwa orang-orang kafir itu sulit disuruh mengubah pendiriannya. Kalau mereka menganggap Tuhannya itu ada banyak sampai ratusan, suruh mengubah sulit. Justru orang yang menyampaikan kebenaran itu yang dianggap salah. Dan mereka karena sulit menerima argumentasi orang lain, maka mereka menutup diri, tidak mau mendengarkan omongan orang lain, termasuk Al-Quran. Mereka mengatakan, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kamu dengarkan Al-Quran, wal ghafih, dan acuhin saja, tidak usah dipeduli. Maka itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang ada usaha-usaha bagaimana supaya Al-Quran tidak didengar oleh orang-orang yang tidak sengaja mendengarkan. Artinya kalau kita sengaja ke masjid mengikuti pengajian, berarti ini orang-orang yang memang berangkat dari rumah ingin memahami Al-Quran. Jangan sampai keluar. Jadi suara itu jangan sampai keluar. Nanti kalau keluar, orang-orang luar menjadi mendengar. Kalau mendengar nanti bisa terpengaruh oleh ajaran Al-Quran. Mereka tidak mengatakan terpengaruh. Mereka menganggap kena sihir dari Al-Quran. Pengaruhnya itu dianggap kayak sihir. Oleh karena itu kita perkuat iman kita dengan teguh berpegang teguh surat ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan terusnya lakum dinukum waliyadin. Kamu mengikuti agamamu sendiri dan aku mengikuti agamaku sendiri. Ini berarti toleransi agama tidak boleh memasuki ranah ritual. Nanti kalau kita sudah sampai di ayat itu kita bahas lebih lanjut. Tapi setidaknya kita bisa memahami bahwa toleransi agama bisa, tetapi sebatas dalam pergaulan. Tapi kalau sudah masuk ke ranah ritual, keyakinan itu tidak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Tapi orang selalu berusaha menggeret sedikit demi sedikit, tergantung kita mau apa tidak. Tentu ada yang mau kalau imannya tidak kuat. Supaya kita bisa kuat, maka kita belajar lagi. Belajarnya kemana? Ngaji di masjid. Karena banyak orang yang dulu waktu mudanya terlalu sibuk mengurusi rumah tangganya, mengurusi bisnisnya, sehingga tidak sempat belajar agama. Sadar-sadar sudah tua, mau sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah tidak mungkin. Di perguruan tinggi juga tidak mungkin. Maka tempat yang bagus adalah masjid. Maka kita dukung masjid kita ini selalu menyelenggarakan pengajian-pengajian dengan isi kajian yang bisa mempertebal keimanan kita. Dan saya mengapresiasi para pengurus Masjid Syuhada. Terima kasih Pak Andi dan kawan-kawan. Kita teruskan. Surat Al-Kafirun mengandung keutamaan. Keutamaan ini sudah pernah kita bahas ketika kita membahas surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadis ini sudah pernah saya kemukakan pada waktu itu, yaitu ada seseorang sahabat yang masih muda ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu sudah nikah?
Belum Rasulullah, saya tidak punya mahar untuk menikah. Kamu punya nggak? Kamu hafal nggak? Qul huwallahu ahad. Hafal Rasulullah. Nah, gunakan itu untuk mahar. Surat Al-Ikhlas itu nilainya thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Lalu ditanya, kamu hafal nggak? Idza jaa nasrullah. Hafal Rasulullah. Bala. Nilainya sama dengan seperempat Al-Quran. Kamu hafal Al-Kafirun? Bala, betul Rasulullah. Itu seperempat. Udah, satu lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, hafal Rasulullah. Itu nilainya seperti seperempat Al-Quran. Udah, nikahlah kamu dengan itu. Berarti Al-Quran bisa dipakai sebagai mahar. Tapi kalau kita perhatikan hadis ini, itu beda dengan yang kita laksanakan hari-hari terakhir ini. Kita seringkali maharnya apa? Al-Quran dan seperangkat sholat. Al-Quran yang dimaksud di hadis ini bukan mushaf, tapi pengajaran Al-Quran. Waktu itu kan yang masuk Islam belum banyak, dan yang belajar Al-Quran juga sedikit, yang dekat-dekat dengan Rasulullah, dan mereka mengajari yang lain. Maka mahar berupa Al-Quran itu adalah mengajarkan bacaan Al-Quran dan mengajarkan pelaksanaan ajaran Al-Quran. Tapi kita menjadi salah kaprah hari-hari terakhir ini bahwa maharnya adalah mushaf. Dan kita suka menyebutnya Al-Quran. Al-Quran itu bacaannya. Mushaf itu bukunya. Bukunya namanya mushaf. Al-Quran itu bacaannya. Jadi kalau maharnya Al-Quran itu bacaannya, bukan bukunya. Dan Rasulullah senang sekali membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Dan ini disukai juga oleh kita. Karena apa? Pendek. Rasulullah ketika sholat tawaf itu yang dibaca adalah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Al-Kafirun, Al-Ikhlas di ayat surah rakaat pertama dan kedua. Begitu pula ketika sholat rakaatayil fajr. Kalau disebut rakaatayil fajr, 2 rakaat fajar, ini maksudnya qabliyah subuh. Jadi seringkali kita kacau, ini sebenarnya yang pahalanya besar itu sholat sunnah qabliyah subuh atau sholat subuhnya. Banyak orang yang memahaminya itu qabliyahnya, sehingga mereka itu mengutamakan qabliyahnya. Begitu datang ke masjid, kalau belum sholat qabliyah, imamnya sudah Allahu Akbar, dia sholat qabliyah dulu, karena dia menganggap sholat sunnahnya itu pahalanya besar. Tentu sholat qabliyah itu kalah besarnya dibanding dengan sholat subuhnya. Jadi istilahnya kalau di hadis itu disebut rakaatayil fajr, 2 rakaat fajar, itu sholat qabliyah subuh. Kalau disebut sholat al-fajr, itu yang dimaksud sholat subuh. Nah, ketika sholat qabliyah subuh, Rasulullah membacanya Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Dan karena pendek, kita seringkali sangat menyenangi 2 surat itu, sehingga suka terkenal ya bacanya kul-kul gitu. Ya, Al-Qur'annya pokoknya yang kul-kul. Saya lanjutkan bahwa Rasulullah juga menganjurkan kita membaca Al-Kafirun menjelang tidur. Ketika menjelang tidur, kita disuruh baca Al-Quran. Ada hadis yang menyebutkan membacanya itu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada hadis yang ini yang diriwayatkan oleh Harits bin Jabalah.
dia minta nasihat kepada Rasulullah SAW apa yang bisa dibaca sebelum tidur. Lalu Rasulullah memberi nasihat, idza akhadta madja'ak, ketika kamu mengambil tempat tidurmu. Ini artinya ketika kamu berbaring akan tidur. Minal laili, pada waktu malam, faqra qul ya ayyuhal kafirun, bacalah qul ya ayyuhal kafirun, fa innaha bara'atun minasyirk, karena al-kafirun itu membebaskan diri atau membuat diri kita lepas diri atau cuci tangan dari kemusyrikan. Jadi sebelum tidur kita yakinkan bahwa kita ini mengesahkan Allah, kita tidak menyekutukan Allah. Caranya tentu bisa dengan baca syahadat, tapi anjuran Rasulullah melalui hadis ini adalah bacalah qul ya ayyuhal kafirun, karena di situ ada komitmen. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud, dan kemudian ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Saya lanjutkan supaya bisa lebih cepat masuk ke pembahasan surat ini. Ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir. Coba kita bahas yang dimaksud dengan orang kafir itu siapa. Di Al-Quran diuraikan banyak kriteria orang kafir. Kalau konteks turunnya Al-Quran ini, yang dimaksud orang kafir di situ, ya ayyuhal kafirun, adalah orang-orang musyrik Makkah. Orang musyrik Makkah itu termasuk kafir. Begitu pula orang-orang Ahlul Kitab, tentu Ahlul Kitab yang tidak mau mengimani Rasulullah SAW. Ahlul Kitab yang kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu disebut orang mukmin. Contohnya misalnya Abdullah bin Salam, orang Yahudi masuk Islam. Nah, kalau yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka mereka termasuk kafir. Sebagaimana disebutkan di surat Bayyinah ini, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir baik dari kalangan ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan dari kalangan orang-orang musyrik itu akan selalu meninggalkan Islam, tidak mau mengikuti, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai kamu memberikan bukti yang nyata. Bukti yang nyata ini seringkali diartikan sebagai mukjizat. Jadi mereka minta mukjizat. Mana mukjizatmu? Dulu Nabi Musa itu ada tongkat menjadi ular, tongkat dipukulkan lautan menjadi daratan, dan sebagainya. Rasulullah selalu menahan diri kalau dimintai mukjizat. Seperti disebutkan misalnya di surat Al-Furqan, lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kami tidak akan percaya kepada kamu kalau kamu belum membuat mata air di Mekah ini. Di Mekah bisa ada mata air selain Zam-Zam. Buktikan. Rasulullah menahan diri, tidak mau. Karena Rasulullah mempelajari sejarah yang lalu, setiap kali Nabi dipaksa memberikan mukjizat, kemudian ditampilkan mukjizat itu, lalu kalau mereka mengingkari, pasti dihancurkan. Ya, pasti dihancurkan. Ada mereka yang minta kemudian tidak dihancurkan karena dijanjikan dulu, yaitu umatnya Nabi Isa. Umatnya Nabi Isa minta turunkan maidah, hidangan dari langit. Nabi Isa menolak, jangan, nggak usah. Tapi mereka memaksa, kami ingin tenang hati kami, dan kami ingin menyaksikan kayak apa mukjizat itu, dan kami ingin mantap mengimani engkau. Lalu sebelum mukjizat itu ditampilkan oleh Allah, dijanji dulu,
kalau ada di antara kamu tidak mempercayai ini, pasti akan aku siksa dengan siksaan yang belum pernah aku timpakan kepada siapapun. Nah, sejarah-sejarah yang lalu itu diambil pelajaran oleh Rasulullah SAW. Setiap kali diminta, pasti dia mengatakan, innama ana basyarun mithlukum, aku ini manusia seperti kamu. Nggak usahlah, karena dikhawatirkan nanti kalau kemudian ada yang, atau mereka, apalagi mayoritas itu tidak percaya, maka pasti akan dihancurkan. Seperti kaumnya Nabi Saleh, yaitu kaum Thamud, minta ada unta keluar dari bebatuan, dari rock, ya, batu besar. Begitu dituruti, mereka mengingkari, langsung mereka dihancurkan. Jadi betapa bijaksananya Rasulullah SAW, dan kita beruntung menjadi umatnya. Jadi menurut ayat ini, orang-orang kafir termasuk, saya bilang termasuk karena bukan satu-satunya mereka yang seperti ini, yaitu orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasrani yang tidak mau mengakui Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Dan juga orang-orang musyrik. Juga termasuk orang kafir adalah orang-orang yang menganggap Tuhan itu ada 3. Kalau nyebut 3 itu tidak harus berarti orang Nasrani. Mereka termasuk yang menganggap 3. Tapi kita ketahui juga ada agama lain yang menyebut Tuhan itu 3. Satu yang maha mencipta atau tukang mencipta, yang satu merawat, dan yang satu merusak. Ya, jadi sebenarnya apakah harus 3? Menganggap 2 saja itu sudah kafir. Menganggap 2 saja sudah kafir, apalagi lebih dari 2. Yang benar adalah yang menganggap wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang satu. Maka kalau menganggap Tuhan itu banyak, itu sudah kafir. Lalu termasuk kafir juga adalah orang yang mengingkari satu nabi. Misalnya, aku mengakui semua nabi kecuali Isa. Nggak bisa, itu kafir. Ya, itu kafir. Atau aku mengimani seluruh nabi, termasuk Nabi Isa, kecuali Muhammad. Nggak bisa, itu kafir. Jadi ada manusia atau kelompok orang yang maunya pilah-pilah. Pilah-pilah itu bisa saja yang tidak diimani itu seorang nabi. Misalnya, ada yang menganggap bahwa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu tukang sihir. Sampai Allah membantah wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti ajaran yang dibacakan pada zaman Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, padahal Sulaiman itu tidak kafir. Nah, yang mereka pelajari itu sihir. Berarti begitu seseorang itu melakukan sihir atau bahkan menyuruh tukang sihir melaksanakan sihirnya, dia sudah menjadi kafir. Nah, orang-orang termasuk orang Yahudi ada yang tidak mau mengimani Nabi Sulaiman dan Nabi Daud karena dua-duanya dianggap tukang sihir. Di antara orang Yahudi juga ada yang tidak mengimani Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada yang menganggap bahwa 2 yang dimaksud itu Nabi Musa dan Nabi Harun, tapi ada yang dimaksud, ada yang memahami, menafsirkan bahwa yang dimaksud sihir itu adalah Al-Quran dan Taurat. Jadi tidak mengimani Nabi satu pun tidak boleh, tidak mengimani kitab satu pun juga tidak boleh. Faidha ja'ahumul haqqu min indina qalu laula nuzzila mithla ma unzila Musa. Laula utiya mithla ma utiya Musa. Mereka mengatakan Muhammad ini juga keluarin mukjizatnya seperti Musa. Dibantah oleh Allah. Bukankah dulu mereka mengingkari
Nabi Musa. Mereka menuduh Nabi Musa itu juga tukang sihir dengan tongkatnya itu, seperti tuduhan Fir'aun. Di Quran itu disebutkan qalu sihrani tadhahara. Sihrani tadhahara. Itu ada yang membaca sihrani, dua-duanya itu sihir. Nah, kalau dikatakan dua-duanya sihir berarti produknya. Kalau itu produknya berarti yang dimaksud adalah kitabnya. Kitab Taurat dan Al-Quran dianggap sihir. Tapi ada yang membacanya bukan sihrani tapi sahirani. Dua-duanya itu tukang sihir. Nah, dua-duanya tukang sihir itu bisa merujuk kepada Nabi Musa dan Harun atau Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Jadi alhasil, kalau mengingkari satu saja Nabi, maka itu menjadi kafir. Termasuk orang kafir adalah orang yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang-orang yang menganggap bahwa Al-Masih Nabi Isa itu adalah sebagai Tuhan. Mohon maaf, di catatan saya ada, tapi di slide-nya tidak tercantum di situ. Ya. Saya teruskan bahwa yang namanya orang kafir itu adalah orang-orang yang menutup diri. Karena kafir itu berasal dari kata kafaro. Kafaro bahasa Arab. Orang Inggris menirukannya dengan kafir. Kafaro, kafar, mereka bacanya kafir. Ada beberapa kosakata bahasa Arab yang mirip dengan kosakata Inggris terutama, karena Inggris itu pernah menjajah di mana-mana, sehingga mereka mengenali bahasa di berbagai daerah. Ketika mereka bertanya kepada orang Mesir, ini binatang apa itu? Orang Mesir bilangnya gamal. Orang Mesir kalau baca jim itu dibaca ga. Seperti Jamal Abdul Nasir, Jamal, jim, mereka bacanya gamal. Berbeda dengan orang Saudi. Orang Saudi kalau membaca qaf di luar Quran, mereka bacanya ga. Qamar, bulan, itu disebut gamar. Orang yang namanya qamar disebut dipanggilnya gamar. Nah, orang Inggris bertanya kepada orang Mesir, binatang apa itu? Gamal. Mereka menurunkannya camel. Nah, kembali, kafir itu dari kata kafaro artinya menutup. Jadi orang kafir adalah orang yang menutup diri terhadap kebenaran yang datangnya dari luar. Orang menutup diri artinya tidak mau menerima kebenaran baru. Mereka hanya mengakui kebenaran yang sudah ada di benak mereka. Mereka menggunakan logika mereka sendiri. Nah, karena mereka itu tidak mau membuka hatinya, mereka itu menutup diri, atau istilahnya close mind, hati yang tertutup. Orang yang menutup hatinya close minded. Berbeda dengan orang mukmin yang open minded, yang membuka hatinya, selalu bersedia menerima informasi. Orang yang open minded itu siap menerima ilmu baru. Oleh karena itu, kalau kita menjadi orang mukmin, seharusnya kita selalu mempelajari hal-hal yang baru, sehingga kita makin hari makin luas pengetahuan kita. Ya. Karena mereka itu menutup diri, maka kebenaran apapun yang datang dari luar tidak mereka terima. Nanti kita sebutkan ada ayatnya yang menyatakan seperti itu. Sebelum itu, bahwa di ayat 2-5 itu menguatkan bahwa aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mau mengikuti
Dan bahkan mereka mengajak supaya kita mengikuti usaha orang lain supaya kita orang Islam mengikuti mereka. Dari dulu sudah ada ya, surat Al-Kafirun turun itu dikarenakan ada ajakan mereka supaya menyembah Tuhan mereka. Sampai sekarang pun kita itu digeret-geret diajak semacam itu. Misalnya upacara bersama. Caranya mereka mengulurkan tangan dulu. Aku kan sudah mau mendatangi acaramu. Sekarang giliran dong kamu mendatangi acaraku. Nah, ketika mereka didatangi itu, mereka mengajarkan keimanan mereka yang tidak benar. Nah, itu salah satu cara. Tentu banyak cara-cara lain, misalnya cara berpakaian dan sebagainya. Nah, kita itu jangan mengikuti mereka, karena kita sudah diberi ilmu oleh Allah, memahami Allah dengan logika yang benar. Maka kita menolaknya seperti yang tercantum di ayat ini. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakan, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Hai orang-orang yang bodoh. Jahil itu artinya tidak berpengetahuan, bukan berarti tidak cerdas. Dokter pun, profesor pun itu bisa jahil kalau dia tidak mempelajari satu bidang ya. Jadi dia jahil di satu bidang tertentu. Jahilnya itu artinya tidak mengetahui. Jadi jahil dalam bahasa Arab tidak sama dengan tidak cerdas. Apakah kamu menganjurkan aku menyembah selain Allah, padahal aku sudah menerima wahyu sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah pada zaman-zaman terdahulu, dan aku sudah memberitahukan kepadamu Muhammad. Bahkan seorang nabi pun dikatakan lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka semua amalmu itu hangus lebur. Jadi hati-hati kita, jangan sampai kita melakukan kemusyrikan sesedikit apapun, sesebentar apapun. Karena begitu seseorang itu musyrik, maka saat itu semua amalnya hangus, hilang. Orang bisa musyrik dengan cara macam-macam. Datang ke kuburan, minta restu kepada yang sudah meninggal, itu bisa musyrik. Ke kuburan untuk berziarah, mendoakan yang meninggal boleh nggak? Boleh. Memang kalau kita dianjurkan untuk berziarah, untuk menengok kubur, untuk mengambil pelajaran bahwa aku besok pun juga mati. Jadi ziarah kubur boleh. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Kamu berlomba-lomba banyak-banyakan harta, banyak-banyakan kekuasaan, itu bisa membuat kamu lalai sampai kamu ziarah kubur. Kalimatnya zurtum, zara, yazuru, ziarah, menengok. Jadi menengok kuburan itu boleh, dan itu justru baik supaya kita selalu ingat bahwa suatu saat kita akan meninggal dunia. Yang tidak boleh adalah minta restu kepada orang yang sudah meninggal. Dan kita menyaksikan orang-orang yang akan mencalonkan diri menjadi pemimpin, apakah pemimpin daerah atau pemimpin negara, lalu datang ke kuburan minta restu kepada orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti mereka. Begitu seseorang itu sudah musyrik, maka semua amal baiknya itu sirna, la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu akan merasa rugi, menyesal. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Hanya kepada Allah lah hendaklah kamu menyembah. Saya teruskan, ini tadi sudah ada pendahuluannya bahwa orang kafir dikatakan kafir karena mereka menutup diri. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir,
Kalau kita kembalikan ke arti dasarnya, sesungguhnya orang-orang yang menutup diri, yang menutup pikirannya, menutup hatinya, sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka, a'andzartahum am lam tunzirhum, kamu ajak mereka, kamu takut-takuti mereka masuk neraka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi kita hindari tidak percaya, menutup diri. Tapi bukan berarti bahwa kita membuka pintu terlalu lebar. Ya. Di dalam Al-Quran ada istilah akal itu disama dengan kamar. Inna fi dzalika laqasamul lidhi hijr. Ya. Ketika Allah menyebut wal fajri wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Terus nanti ada hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Bukankah di dalam hal itu ada sumpah bagi orang yang punya akal? Lidhi hijr, arti aslinya yang mempunyai kamar. Yang mempunyai kamar. Tapi terjemahannya yang mempunyai akal. Jadi akal dikiaskan sama dengan kamar. Kamar itu selalu punya pintu. Kalau kita berada di dalam kamar, ada orang datang, kita lihat, ini orang ini membahayakan aku apa tidak? Jangan-jangan dia mau menipu, atau jangan-jangan dia mau merampok. Maka kita cepat-cepat menutup pintu, tutup. Itu kamar karakternya. Akal juga begitu. Kalau ada orang bercerita dengan logikanya dia, tapi tidak cocok dengan logika kita tutup, kita nggak mau menerima. Jadi misalnya, kita sudah meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu. Lalu ada orang bilang, Tuhan itu perlu banyak. Bukankah kita tuh membutuhkan angin? Maka harus ada Tuhan yang menggiring angin. Harus ada Tuhan yang menggiring matahari. Sehingga waktu itu Tuhan itu menjadi banyak. Ya, kita mengikuti warisannya, yaitu nama-nama hari. Mereka menyebut hari ini adalah hari menyebut matahari. Besok hari menyembah bulan. Mereka menyebut Sunday. Sunday, hari menyembah matahari. Monday, hari menyembah bulan. Kalau belum seperti itu, kalau kita bilang what day is today? Sekarang ini apa? It's Sunday. Jadi musyrik gak kita? Kita sekarang tidak mengaitkan Sunday itu dengan Tuhan matahari. Itu sudah terlanjur menjadi nama. Ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Ini pakai istilah ini. Padahal istilah ini itu kan kafir ini. Ya, tapi kalau sudah menjadi nama seluruh dunia, kita merubahnya itu sulit. Itu ngajari orang seluruh dunia yang berbicara pakai bahasa Inggris. Don't say Sunday. Itu bijaksanaan Nabi Ibrahim bahwa jangan nyebut Sunday, jangan nyebut hari matahari. Dengan angka saja netral. Kan beliau mengajari hari ini adalah bukan hari ini, hari Minggu adalah Ahad, hari pertama. Terus besoknya hari kedua, Itsnain. Besoknya Ats-Tsulatsa dari kata Tsalatsa. Terus besoknya 4, Arbi'ah. Terus hari kelima Al-Khamis. Terus hari kita berkumpul kita sebut Al-Jumu'ah dan seterusnya. Ya, itu kalau kita mau menetralisir, jangan memakai istilah yang berkonotasi musyrik. Maka kita nyebutnya bukan Sunday. Tapi kalau kita ngomong dengan orang lain, kita tidak bilang Sunday, it's the first day. Mereka bilang first day itu first work day. First work day itu Monday sampai Senin. Jadi nggak bisa. Jadi kalau sudah terlanjur menjadi nama mendunia, itu akan sulit diubah. Nah, sawa'un alaihim, sama saja kamu ajak atau tidak. Karena apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah itu sudah mengunci mati hati mereka dan juga pendengaran mereka. Wa ala sam'ihim ghishawah. Mata mereka pun juga ada tutupnya. Logikanya bagaimana?
Orang kalau sudah menutupi hati, menutupi pikirannya, maka dia dinasehati apapun, dinasehati pakai kata-kata suara, dia mendengar tapi seperti tidak mendengar. Jadi orang seperti itu telinganya bisa mendengar, tapi sebenarnya dia sama dengan orang yang tuli karena telinganya tidak bisa digunakan secara efektif. Mata melihat kejadian-kejadian yang membuktikan keesaan Allah, tapi matanya tidak dipakai untuk belajar. Maka mereka punya mata tetapi seperti orang buta. Di ayat ini disebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah mengunci mati. Di ayat yang lain Allah menggambarkannya summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu dan buta. Buta karena tidak bisa memanfaatkan matanya untuk mengambil pelajaran. Nah, kalau kita mau mengambil pelajaran melalui indera kita melatih. Begitu kita melihat pepohonan, ini daun kok ada yang tipis, ada yang tebal, semuanya indah. Kemudian ada yang panjang, ada yang pendek, semuanya indah. Kembang ada yang merah, ungu dan sebagainya, semuanya indah. Terus kita mengapresiasi ini karena yang menciptakan suka dengan keindahan. Jadi kita melihat daun, melihat kembang itu menambah keimanan kita. Kita melihat ada air begini, Insya Allah, Alhamdulillah, ini Allah Maha Penyayang sehingga kita itu diberi ketersediaan air yang cukup untuk kehidupan kita. Kita melihat air, kemudian pikiran kita bisa membawa kita kepada rasa bersyukur. Jangan sampai mata kita menjadi seperti orang yang buta. Nah, itu kenapa? Karena mereka menutup hati mereka. Contoh umat yang tidak mau dinasehati. Ini kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Qalu sawa'un 'alaina aw 'adza am lam takum minal wa'idin. Hud, sama aja, kamu nasihati kami atau tidak nasihati kami, sama, kami tidak percaya. Kami tidak percaya. Oleh karena itu, kalau kita ingin selalu mendapatkan hidayah dari Allah, kita buka hati kita supaya kita bisa menerima kebenaran yang baru. Saya teruskan. Orang kafir itu menghindari bacaan Al-Quran. Kalau dibacaan Al-Quran, mereka menghindar. Dan kalau mereka mempunyai kekuasaan, mereka menghalang-halangi Al-Quran jangan sampai dibaca. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha. Siapa yang lebih zalim dibanding orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, dalam hal ini dibacakan ayat Al-Quran, fa'arada anha, dia terlalu berpaling. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia itu tidak peduli atau lupa pada apa yang telah mereka perbuat. Jadi perbuatannya itu melanggar. Tapi ketika dibacakan ayat Al-Quran menegur mereka, mereka tidak mau, mereka berpaling. Berpalingnya itu seperti yang saya katakan tadi, ada yang mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an. Kamu jangan perdengarkan Quran ini. Jangan perdengarkan itu misalnya nyetel televisi channelnya, loh baca Quran, cepat-cepat diganti. Ya. Kalau dulu kita suka nyetel radio, begitu ada bacaan Quran, cepat-cepat diganti atau dimatikan. Itu sama dengan berpaling. Ya. Terus kalau ada pelajaran mengutip Al-Quran, enggak mau. Pernah Pak, ada saya menyampaikan pengajian begini, terus ada satu orang yang tiba-tiba nggak pernah datang lagi. Saya tanya kepada mertuanya, kenapa dia nggak mau datang? Iya, Pak Riza itu terlalu banyak mengutip Al-Quran, tidak banyak mengutip hadis. Loh, dia tidak suka dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran dan hadis harus dua-duanya diikuti. Nggak bisa kita itu meninggalkan Al-Quran mengikuti hadis saja, tidak bisa. Dan sebaliknya
mengikuti Quran saja tanpa hadis nggak bisa. Dua-duanya harus kita pakai karena tugas Rasulullah adalah litubayyina linnas, supaya memberi penjelasan kepada orang-orang tentang wahyu Al-Quran. Al-Quran itu tidak gampang memahaminya, maka perlu penjelasan. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Quran dengan baik, baca baik-baik hadis. Tapi kadang-kadang orang terbalik, ngikuti hadis tapi tidak mau mengikuti Al-Quran. Ya, saya kasih contoh yang tidak kentara. Kalau orang habis sholat membaca subhanallah berapa kali? 33. Terus kalau ada orang membaca subhanallah 100 kali boleh nggak? Nggak ada tuntunannya, hadisnya nggak ada. Kalau itu nggak ada berarti dilarang. Karena itu bisa menyebabkan masuk neraka. Yang dikasih tahu bingung. Ya, aku baca subhanallah makin banyak kok makin masuk neraka, ini gimana nih? Mereka berargumentasi bahwa hadisnya bunyinya 33, jangan diubah-ubah. Dia lupa Al-Quran menyebutnya wasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah kepada Tuhanmu dan berzikirlah kepada Tuhanmu baik siang maupun malam. Ada versi lain, berzikirlah banyak-banyak, zikran katsiran, zikir banyak-banyak. Lalu dia bilang, misalnya kita mengatakan 100 itu termasuk kriteria katsiro enggak? Termasuk banyak enggak itu? Masuk. Kalau begitu orang berzikir 100 kali cocok dengan Al-Quran enggak? Cocok. Lah kalau cocok kenapa kamu larang? Kalau Al-Quran tidak melarang, jangan melarang dong. Terus kalau memakai pedoman bahwa kalau ada dua dalil, yang satu umum, yang satu khusus, maka ikutilah yang khusus. Dulu ini seperti hukum negara. Kalau hukum negara itu, kalau ada dua undang-undang, yang satu umum, yang satu khusus, maka yang diikuti adalah yang khusus, yang spesifik. Ini hadis dan Quran dikatakan bahwa kalau ada dalil umum dan khusus, maka ikuti yang khusus. Padahal Al-Quran itu umumnya itu normatif dan secara umum. Nanti ada penjelasan spesifik dari Rasulullah atau sebenarnya contoh dari Rasulullah. Jadi kalau mengatakan bahwa kalau ada dalil khusus jangan memakai dalil umum. Dalil umumnya itu Quran. Kalau itu dituruti, kalau ada dalil khusus yaitu hadis, jangan mengikuti dalil umum yaitu Quran. Kafir nggak itu? Kok tidak boleh mengikuti Al-Quran? Ya, jadi kita mesti hati-hati. Dua-duanya kita pakai, tidak boleh dibuat dikotomis. Al-Quran harus bisa dipakai sebagai dalil mandiri, dan hadis juga seringkali bisa dipakai sebagai dalil mandiri. Kalau tidak ada larangan dari Al-Quran dan dari hadis, kita jangan lancang melarang-larang. Ya, halal itu jelas, haram itu jelas, tapi ada hal-hal yang tidak dibahas. Nah, kalau tidak dibahas itu berarti kemurahan dari Allah. Oleh karena itu, nggak usah dicari-cari. Ya. Itu soalnya seringkali misalnya baca sholawat 400 kali boleh nggak? Hadisnya nggak ada. Tapi 100 kali itu termasuk banyak nggak? Termasuk. Kalau termasuk banyak, boleh nggak? Boleh aja. Gitu, ya. Jadi jangan terlalu terikat dengan itu. Intinya kalau Rasulullah dan Allah tidak melarang, kita jangan mendahului mereka dengan cara melarang. Tapi kalau Allah Rasulnya itu menganjurkan, kita ikuti, ya, kita ikuti. Dan kalau kita bikin kaidah, hati-hati, jangan sampai kaidah yang kita buat menyebabkan kita tidak memakai atau tidak percaya kepada salah satu dari Quran atau hadis. Misalnya tidak memakai hadis itu begini, aku hanya maunya Quran aja, hadis itu kan belum tentu benar. Enggak bisa, karena hadis ini kan sudah diverifikasi, ya udah kita pilih yang sahih aja, dan paling tidak yang hasan gitu, yang itu diverifikasi gitu. Ya, jadi intinya adalah
bahwa kita mengikuti dua-duanya Al-Quran dan hadis. Dan orang kafir itu malas berpikir, karena mereka malas berpikir, mereka lebih suka ngikuti tradisi, ngikuti agama nenek moyang. Nah, mereka kalau diingatkan, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Ini di surat Al-Kahfi, mohon maaf satu lagi, surat Al-Baqarah ayat 170. Saya kira sementara demikian, waktunya sudah syuruk. Barangkali ada pertanyaan, silakan.